Kisah-kisah yang paling ngena di hati, ya, biasanya itu soal perubahan, soal transformasi total. Nah, kali ini kita bakal bahas satu kisah yang dramatis banget, yang jadi, ya bisa dibilang, jantungnya salah satu rukun iman dalam Islam. Ceritanya dimulai dari seorang laki-laki yang, marahnya luar biasa. Tapi justru amarahnya itu yang ngebawa dia ke sebuah penemuan yang nggak disangka-sangka. Penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Coba bayangin deh, namanya Umar bin Khattab. Dia lagi marah-marahnya, benar-benar murka waktu tahu adiknya sendiri, Fatimah, ternyata udah masuk Islam. Buat dia, ini tuh kayak pengkhianatan besar. Dia langsung nerobos masuk rumah adiknya, dan di sana dia ngelihat Fatimah lagi baca lembaran-lembaran yang asing buat dia. Tanpa babi bibu, Umar langsung nyerbu mau ngerebut paksa lembaran itu. Saking marahnya, dia sampai nampar adiknya sendiri, sampai berdarah. Tapi Fatimah ini luar biasa. Walaupun kesakitan, dia tetap tegar. Dia nggak mau kasih lembaran suci itu. Malah, dia kasih syarat. Kamu mau baca ini? Boleh. Tapi kamu harus bersuci dulu. Amarah Umar, entah kenapa, mulai reda. Setelah dia menyucikan diri, akhirnya dia pegang lembaran itu. Dia mulai baca. Dan kata-kata yang dia baca, itu langsung nembus ke hatinya. Dan inilah ayat yang dia baca. Ayat ke-14 dari surat Toha. Detik itu juga, semua amarah Umar hilang. Lenyap, hatinya yang tadinya keras kayak batu, langsung luluh. Digantiin sama sebuah kebenaran yang begitu kuat, begitu jelas. Nah, di momen inilah dia langsung minta diantarin buat ketemu Nabi Muhammad, buat menyatakan keimanannya. Kisah Umar yang luar biasa tadi itu ya, itu jadi jembatan kita ke topik utama pembahasan kali ini. Pengalaman dia itu contoh paling nyata dari salah satu pilar fundamental dalam keimanan Islam. Pertanyaannya jadi gini kan, emangnya sekuat apa sih kata-kata itu sampai bisa mengubah seseorang sedemikian rupa? Nah, jawabannya ada di dalam konsep iman kepada kitab-kitab suci. Jadi gini, iman kepada kitab-kitab Allah itu bukan cuma sekedar, saya percaya buku itu ada. Bukan, ini keyakinan yang mendalam bahwa isi kitab-kitab itu adalah wahyu langsung dari Allah. Isinya ada perintah, larangan, janji, intinya sebuah panduan hidup buat manusia. Oke, dalam Islam ada 4 kitab suci utama yang disebut di Al-Quran dan ini wajib kita imani. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia keempatnya. Pertama, ada Taurat, diturunkan ke Nabi Musa. Isinya itu soal hukum, perintah, dan dasar-dasar kepercayaan untuk kaumnya saat itu. Terus, ada Zabur yang diturunkan ke Nabi Daud. Isinya lebih ke peringatan, hikmah, dan nasihat-nasihat. Ketiga, Injil yang diterima Nabi Isa. Ini buat menegaskan lagi konsep tauhid dan ngasih kabar tentang bakal datangnya Nabi terakhir. Dan yang terakhir tentu saja Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini adalah panduan final yang lengkap buat seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita beriman sama semua kitab ini? Soalnya, ternyata ada bedanya loh antara cara kita beriman kepada Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang datang sebelumnya. Coba kita lihat bedanya ya. Di satu sisi, untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita mengakui kalau itu semua benar-benar wahyu dari Allah. Tapi, ajarannya itu spesifik untuk umat di zaman dan tempat tertentu. Jadi hukum-hukumnya udah nggak mengikat lagi buat kita, kecuali kalau ada bagian yang ditegaskan lagi di dalam Al-Quran. Nah, di sisi lain, kalau ke Al-Quran, beda ceritanya. Kita nggak cuma mengakui itu wahyu terakhir yang benar, tapi kita juga dituntut buat membacanya, mempelajarinya, memahami, dan yang paling penting, mengamalkan ajarannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang, apa sih dampaknya punya buku panduan hidup ini? Gimana kepercayaan ini bisa ngebentuk karakter dan cara pandang seseorang yang beriman? Orang yang hidupnya berpegang pada panduan ini biasanya punya ciri-ciri yang khas. Hidupnya jadi lebih optimis karena dia tahu tujuannya jelas. Terus, semua tindakannya itu dipandu sama nilai-nilai yang ada di kitab suci. Hasilnya, dia jadi lebih toleran, lebih menghargai orang lain, bahkan yang keyakinannya beda. Dia juga jadi suka berbuat baik ke semua makhluk dan senang menolong sesama. Lalu, apa aja sih manfaat langsungnya kalau kita hidup kayak gini? Pastinya ada dong. Mengikuti panduan ilahi ini tuh membawa banyak banget manfaat nyata, baik buat batin kita sendiri maupun dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Manfaatnya itu benar-benar dalam.
Pertama, iman kita jadi makin kuat, makin mantap. Kenapa? Karena kita jadi punya semacam kompas moral yang jelas buat bedain mana yang benar dan salah. Ini kan bikin hati jadi lebih tenang, lebih damai. Kita juga jadi punya pemahaman yang lebih luas soal sejarah dan apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Dan ujung-ujungnya, kita jadi lebih optimis buat meraih sukses, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, kita udah bahas manfaatnya. Sekarang, gimana kalau sebaliknya? Apa yang terjadi kalau panduan ini justru diabaikan? Kalau nggak ada panduan, hidup itu kayak, ya, jalan tanpa tujuan yang jelas. Bisa jadi pesimis, hati sering gelisah, cemas. Cenderungnya jadi lebih egois, nggak toleran, dan karena pikirannya jadi sempit, jadi susah buat menerima kebenaran atau menghargai perbedaan. Jadi dari kisah perubahan Umar bin Khattab sampai ke semua manfaat yang kita bahas tadi, semuanya balik lagi ke satu pertanyaan mendasar. Kalau di tangan kita ada sebuah buku panduan hidup, sebuah peta dan kompas, jalur mana yang bakal kita buka dan kita tempuh? Ini bukan cuma rangkuman ya, tapi sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.